Bayangkan kamu lagi pegang ponsel baterai 5%. Semua aplikasi nutup sendiri, layar mulai redup, dan kamu cuma bisa memilih, nelpon orang terpenting atau mantapin rute pulang. Nah, kondisi ekonomi dan politik dunia akhir-akhir ini persis kayak baterai 5% itu. Kita nggak sedang thriving, kita sedang power saving mode, lekas marah, susah fokus, atau tiba-tiba lelah tanpa sebab. Di video ini, kita nggak akan bahas bagaimana caranya kaya di tengah krisis. Tapi bagaimana caranya tetap utuh saat dunia terasa seperti akan rubuh. Mungkin kamu pernah mengalami ini. Pagi-pagi lihat harga beras naik lagi. Lalu di kantor ada kabar PHK massal di sektor sebelah. Malamnya buka HP lihat headline perang baru di belahan dunia lain. Dan tiba-tiba dada terasa sesak. Bukan karena kamu lemah atau cengeng, tapi karena otak kita sebenarnya tidak dirancang untuk hidup dalam ketidakpastian kronis. Masalahnya, sejak pandemi lalu-lalu ditambah gejolak ekonomi 2024-2026, banyak dari kita hidup dalam status low-grade threat yang terus-menerus. Geopolitik tak menentu, nilai tukar fluktuatif, suku bunga tinggi. Secara sadar mungkin kita bilang, ya sudahlah, terima saja. Tapi secara biologis, sistem saraf tetap membaca ini sebagai ancaman. Akibatnya, kita masuk ke mode bertahan, yang sebenarnya berguna untuk situasi darurat jangka pendek, tapi jadi racun jika berbulan-bulan. Kita jadi mudah marah ke pasangan karena hal sepele. Kita kehilangan motivasi untuk hobi yang dulu disukai. Tidur jadi gelisah, atau justru sebaliknya, mati rasa, gak peduli apa-apa. Ini semua bukan kegagalan karaktermu. Ini adalah psikologi normal dari situasi abnormal. Lalu bagaimana caranya tetap waras, produktif sesuai kapasitas, dan tidak kehilangan diri sendiri saat dunia lagu genting terus diputar? Kita akan bedah 3 level solusi, dari yang paling mendesak sampai yang membangun ketangguhan mental jangka panjang. Studi dari Neuroscience of Stress menunjukkan bahwa otak bereaksi terhadap ancaman sosial ekonomi dengan cara yang mirip terhadap ancaman fisik. Amigdala menyala. Kortisol naik. Dan muncul 3 distorsi kognitif klasik, ancaman berlebihan. Ini pasti bakal jadi krisis Naples 1998 lagi. Ketidakmampuan menoleransi ketidakpastian. Harus tahu pasti kapan ekonomi membaik, kalau tidak, saya mati rasa. Rasa low control. Apapun yang saya lakukan, gak akan mengubah keadaan. Aplikasi praktis untuk kamu, coba pegang pulpen, tulis 3 kalimat ini. Lalu ganti dengan versi realitasnya. Belum tentu krisis sebesar itu, data inflasi pekan ini masih dalam toleransi. Ketidakpastian memang menyiksa, tapi saya tidak butuh kepastian. Saya butuh langkah kecil hari ini. Saya tidak bisa mengubah harga minyak, tapi saya bisa mengubah jam tidur, asupan makan, dan siapa yang saya ajak bicara pagi ini. Pertanyaan retoris, bukankah lebih melelahkan melawan kenyataan daripada menyesuaikan diri dengan kenyataan? Kita tidak bisa bilang, jangan baca berita karena itu naif. Di era di mana keputusan finansial dan karier bergantung pada sinyal geopolitik, berita penting. Tapi ada bedanya konsumsi berita dan keracunan berita. Studi kasus fiktif realistis, Andi, pegawai bank, setiap pagi membaca 3 portal berita ekonomi, 2 telegram channel geopolitik, dan 1 grup WhatsApp diskusi resesi. Ia merasa waspada. Tapi setelah 2 bulan, ia sulit tidur, mudah panik, dan tidak produktif. Bukan karena beritanya salah, tapi karena dosisnya terlalu tinggi untuk otak yang sama sekali tidak bisa bertindak atas informasi itu. Solusi metode 3 kotak-kotak 1. Apa yang perlu saya tahu? Kotak 2. Apa yang perlu saya lakukan? Kotak 3. Apa yang hanya membuat saya cemas tapi tak bisa saya ubah? Setiap kali baca berita, paksa diri bertanya, ini masuk kotak mana? Jika kotak 3, kamu punya izin moral untuk skip atau tutup tab. Bukan karena kamu bodoh atau tidak peduli, tapi karena kecemasan tanpa aksi hanya akan menggerogoti energi mental yang seharusnya untuk bertahan hidup. Ada konsep dalam psikologi bencana yang disebut ordinary magic,
kemampuan luar biasa yang sebenarnya lahir dari rutinitas biasa yang terjaga. Saat semua terasa di luar kendali, hal paling revolusioner yang bisa kamu lakukan adalah memegang kendali atas hal-hal yang sangat kecil. Bangun jam yang sama setiap hari. Makan tanpa gawai selama 10 menit pertama. Jalan kaki 15 menit tanpa tujuan, tanpa earphone. Ini terdengar terlalu sederhana. Tapi bukti ilmiah menunjukkan bahwa predictability dalam jadwal harian adalah antidepresan alami karena mengembalikan rasa agensi, perasaan bahwa aku masih punya kuasa atas tubuh dan waktuku. Kita tidak bisa menyembuhkan krisis global dengan afirmasi, tapi kita bisa mengelola respons kita. Berikut 2 riset kunci. Riset 1. Temuan, stres berkepanjangan terjadi bukan karena peristiwa tunggal, tapi karena ancaman kehilangan sumber daya yang kita cintai. Implikasi untuk pembaca. Saat ekonomi sulit, prioritas utama bukan mengejar keuntungan besar, tapi melindungi sumber daya kecil yang tersisa. Waktu tidur, 1-2 hubungan suportif, keterampilan inti kerja. Jangan sepelekan menjaga yang kecil, karena itu benteng terakhirmu. Riset 2, temuan, ancaman sosial ekonomi yang menahun memicu gen inflammatory response yang sama seperti saat tubuh infeksi. Artinya, rasa lelah luar biasa saat kamu cemas soal masa depan bukan imajinasi. Itu adalah peradaban sistemik. Implikasi istirahat bukan kemalasan. Tidur siang 20 menit, mengurangi kafein berlebih, dan menangis jika perlu adalah tindakan medis preventif. Bukan drama. Kita tidak bisa memilih apakah ekonomi membaik bulan depan atau perang berhenti minggu ini. Tapi kita bisa memilih untuk berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah di waktu yang sulit. Mental survival mode bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kecerdasan tubuh untuk melindungimu. Kamu boleh berhenti jadi versi terbaik dari dirimu saat ini. Kamu boleh hanya jadi versi yang masih bertahan dengan cukup baik. Masih makan, masih tidur walau gelisah. Masih bisa tertawa kecil karena video kucing. Karena bertahan dengan bermartabat di tengah badai adalah bentuk keberanian yang jarang dirayakan. Nanti setelah cuaca reda, dan suatu saat akan reda, kamu akan menyadari bahwa yang membuatmu selamat bukanlah seberapa keras kamu memukul, tapi seberapa lembut kamu mengizinkan diri untuk beristirahat di antara pukulan-pukulan itu. Jangka pendek. Pilih satu sumber berita utama plus satu sumber alternatif. Hapus notifikasi dari 3 aplikasi berita lainnya selama 7 hari ke depan. Lakukan audit kecemasan setiap malam. Tulis satu hal yang benar-benar terjadi hari ini. Sebelum kamu menutup video ini atau berpindah ke tab berikutnya, coba tanya dirimu sendiri. Dalam 3 hari terakhir, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa aman, tanpa harus cek HP, tanpa jantung berdebar, mikir tagihan, atau berita terbaru? Jika jawabannya lupa kapan, itu bukan salahmu. Tapi kamu berhak untuk mengembalikan rasa aman itu walau hanya 10 menit hari ini. Tulis di catatan pribadi. Hari ini aku memilih untuk melindungi meskipun dunia belum pulih.